tahun 2007 itu saya ingat. Itu Anda bayangkan berarti sekitar 11 tahun yang lalu itu saya sudah diancam. Macam-macam ancaman lain soal keluarga dan sebagainya. Nah, saya tidak playing victim, ya, saya nggak suka begitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Nazarudin ini secara khusus menurut saya seperti yang saya sudah tulis dalam rilis itu sudah menjadi bagian dari national security, keamanan nasional. Ya, kita tahu bahwa sejak 2011 ya, sepulang dari Kartagena ya, Nazarudin atau sebelum dari Nazarudin itu kan ditangkap dia lari sekitar 2010 ya, kalau tidak salah ya, dia lari 2010 dan dia keliling menjadi buronan ya kan. Lalu dari luar negeri dia mengirim berita-berita dan berbicara tentang orang-orang, semua orang di dalam bangsa ini diomongin sama Nazarudin dari layar kecil itu, dari Skype kan namanya itu. Dia nyanyi, semua orang diomongin. Dan waktu itu yang paling banyak menderita omongan adalah sebuah partai yang sedang berkuasa sedemikian rupa sehingga partainya itu dari ya kira-kira hilang di atas 80 kursinya itu. Ya, dari partai terbesar nomor 1 menjadi partai sekarang ini nomor 5 kalau tidak salah ya. Atau nomor 4. Ya. Ya, nah. Jadi itu diomongin semua sama dia gitu. Dan nasional kita kacau. Baru setelah pulang dari Kartagena itu Nazar agak membatasi omongannya. Tetapi yang jelas, yang semakin aktif dia lakukan melalui mimbar halaman depan KPK itu adalah Nazar menyebut nama semua pejabat, terutama DPR. DPR paling banyak disebut sama dia. Semua ketua fraksi, semua ketua atau alat kelengkapan, terutama orang-orang badan anggaran itu semua udah disebut. Ya, diomongin sama dia, si ini. Nah, saya lihat modusnya itu memang modus penyebutan nama itu adalah dalam rangka menggalang satu desain untuk membungkam, untuk menakutkan. Tetapi ini dikendalikan oleh persekongkolan. Paling tidak saya mau menyebut ada dua pihak dalam persekongkolan ini, gitu. Ya, yaitu Nazar sendiri dan sadar atau tidak, oknum-oknum di dalam KPK yang merupakan juga bagian dari bisnisnya Nazar atau timnya Nazar, yang tidak saja membantu Nazar, ya nanti saya cerita bagaimana mereka membantu, bahkan sampai sekarang pun setelah tidak di KPK pun mereka masih berbisnis dengan Nazar. Jadi akhirnya DPR ini dihancurkan namanya, disebut semua orang di DPR ini oleh dia. Nah, siapa ini orang-orang yang membantu Nazar itu? Sekarang begini deh, ya. Saya membawa analisis yang sebenarnya Pak Busyro Muqaddas mengatakan KPK sedang mempelajari pohon dari proyek Nazar. Waktu itu sudah ketemu 40. Sekarang ini grand corruption-nya Nazar ini sudah menjadi lampiran resmi dari laporan panitia angket KPK. Sudah menjadi lampiran resmi karena ini disampaikan oleh salah satu saksi di bawah sumpah ya, dan di dalamnya itu ada banyak sekali gambaran yang sebenarnya bisa transparan kita baca bagaimana Nazar itu sebagai pejabat partai politik dari bendahara fraksi menjadi bendahara partai. Ya, partai terbesar dan berkuasa 2 periode. Ya, saya nggak mau menyebut ya, nanti imajinasi silakan masing-masing. Saya tidak mempersoalkan partainya, tapi saya mempersoalkan bahwa Nazar secara sangat aktif menggunakan jabatannya di dalam partai itu untuk berbisnis. Uang itu lari kepada partai atau tidak, kepada kongres atau tidak, saya tidak peduli. Tapi yang jelas, ini orang melakukan bisnis besar dengan menggunakan jabatannya. Pegang tripod, Pak.
Ya, begitu besar yang dia lakukan ini. Sampai di sini ketemu ada 162 pohon dan cabang rantingnya bisnisnya Nazarudin itu gitu. Tetapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nazar cuman divonis untuk satu perkara saja. Hanya satu. Yaitu kasus Wisma Atlet. Dan saya baru dengar TPPU-nya pun hanya terkait Wisma Atlet. Sehingga pohon raksasanya itu tidak tersentuh. Pertanyaannya, bagaimana ada orang yang begitu besar pengaruhnya waktu itu, karena dia adalah punya akses ke dalam kekuasaan yang luar biasa masifnya, tetapi orang itu hanya didelik satu perkara saja dan divonis satu perkara saja.